Shalom guys, apa kabar? Kalian hari ini semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang masih ada di YouTube, teman-teman bisa pindah ke web kami di bethelteens.sm.online.church atau bisa klik di deskripsi YouTube ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumumkan kami di sini Tuhan, meskipun secara online, tapi kami tetap berkumpul dan bersatu dalam ibadah online ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Semoga ibadah ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Youth and Teens dimanapun kalian berada. Kita bersyukur sore malam hari ini kita dapat bertemu lagi di ibadah online service Bethel Teens and Youth Tasikmalaya. Mari sore hari kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, firman Tuhan
Terima kasih Yesus. Mari kita sore hari ini fokus sama Tuhan. Yang haus, yang lapar akan Tuhan. Mari kita rasakan hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, kami datang membawa hati kami, Tuhan. Kami mau membuka pikiran kami, Tuhan. Kami mau membuka hati kami, Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang mengisi setiap hati kami, Tuhan.
setiap jiwa kami Tuhan, roh kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Isi kami dengan firman-Mu ya Tuhan, agar setiap kehidupan sehari-hari yang kami lakukan Tuhan bisa dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati pembicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang kunci sukses mengatur keuangan. Saya sangat berharap kita semua suatu saat bisa menikmati keberhasilan dalam mengelola keuangan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini survei yang menyatakan ya, ini berdasarkan dari survei 45% orang pada usia 65 tahun masih bergantung kepada sanak saudaranya. Dan ada 30% yang hidup bergantung dari kebaikan orang lain. Dan 23% masih harus bekerja di usia 65 tahun. Dan hanya ada 2% yang sudah bisa menikmati kehidupannya secara mandiri. Ya, finansialnya bisa dikelola dengan baik. Nah, saya sangat berharap adik-adik semua ini satu kali bisa menikmati yang 2% ini. Saya sangat berharap dengan pelajaran yang kita nikmati pada petang hari ini, kita semuanya suatu kali bisa menikmati menjadi bagian yang 2% ini, yang bisa mandiri secara finansial. Kita akan membaca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Firman Tuhan mengatakan demikian. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 dan sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah ia pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mungkin perumpamaan ini sering kita dengar tentang orang yang dipercaya 5 talenta, ada juga orang yang dipercaya 2 talenta, ada juga satu yang dipercaya hanya 1 talenta. Nah, ini tergantung, sebenarnya Tuhan tahu setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Ya, jadi jangan pernah iri hati kepada orang yang menerima, oh itu kok banyak sekali talentanya, sedangkan aku kok bisanya hanya ini saja. Kita harus bersyukur. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita harus disyukuri. Nah, dari perumpamaan ini kita mau belajar bagaimana meraih sukses dalam mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta. Yang pertama, menyadari Tuhanlah yang memberi kepercayaan kepada kita. Mengelola keuangan harus di bawah kedaulatan Tuhan. Mengakui Tuhanlah sang pemilik dan kita hanyalah hambanya atau bendaharanya, sehingga kita harus mengelola sesuai dengan tujuan dan rencananya. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang punya talenta itu, ya, dan Tuhan mempercayakan kepada kita semua. Kalau kita mengerti bahwa itu semua adalah pemberian dari Tuhan, titipan dari Tuhan, kita harus mengelola kepercayaan. Ya, kita mau belajar dari seorang hebat yang bernama Yusuf. Saya yakin Yusuf tidak serta-merta bisa langsung dipercaya di rumah Potifar, ya. Tapi dia melakukan sedikit demi sedikit kepercayaan yang diberikan Potifar, dia lakukan dengan baik. Jadi dipercaya tambah hal-hal yang besar, dan akhirnya dipercaya seluruh rumahnya dikelola oleh Yusuf. Saya percaya ketika kita semua dipercaya merasa itu adalah karunia yang Tuhan berikan, kita lakukan dengan yakin bahwa ini Tuhan sudah melakukan
kebaikan kepada kita. Kita harus mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita bekerja dimanapun juga nantinya, ya kalau adik-adik sekarang masih sekolah, ya di sekolah, ya itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bekerja, lakukan dengan sebaik-baiknya. Supaya dimanapun kita bekerja, kita memberikan hasil yang positif. Ya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi dimanapun kita berada menjadi berkat. Ya saya melihat banyak orang-orang ya walaupun dia mengaku dirinya Kristen, tapi ketika dia bekerja di satu perusahaan, dia tidak melakukan hal-hal yang maksimal. Ya, karena apalah ngapain? Saya kerja segini juga gajinya kerja keras juga gajinya tetap segitu. Ngapain? Ya. Nah, kalau kita mengerti bahwa pekerjaan yang kita nikmati hari ini, sekolah yang kita nikmati hari ini, itu merupakan titipan dari Tuhan, kepercayaan kepada kita. Kita seharusnya lakukan secara maksimal. Ini Tuhan yang percayakan kepada kita. Ya, saya bersyukur, saya punya prinsip ini sejak saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Ya, jadi ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kelas 2 SMA saya berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan saya percaya itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Dan saya harus melakukan yang terbaik untuk apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sampai satu kali ketika mau lulus, semua teman-teman udah ribut masalah mau kuliah. Saya bingung, ya karena papi mami saya sudah mengatakan saya masih punya adik-adik. Ya ada 4 adik saya yang masih perlu sekolah. Papi mami sudah nggak punya biaya untuk membiayai saya untuk melanjutkan kuliah. Tapi saya punya tekad, saya harus kuliah. Kalau perlu saya juga harus bekerja. Dan bersyukur apa yang menjadi mimpi saya, Tuhan izinkan saya bisa kuliah dan juga bisa bekerja. Dan ketika saya bekerja, saya ingin memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan di mana saya bekerja. Walaupun waktu itu bosnya saya itu belum orang beriman, tapi saya melakukan yang terbaik. Dan syukur kepada Tuhan, saya dipercaya. Ya, saya dipercaya dalam kurun waktu yang relatif singkat, dipercaya untuk mengelola perusahaan yang ada itu, ya. Jadi dulunya saya hanya sales part time, ya. Terus dipercaya untuk mengelola administrasinya dan dipercaya untuk semuanya dipercayakan kepada saya. Sampai pesan ke kantor pusat juga harus melalui saya, ya. Jadi saya yakin, jangan lihat gajinya, ya. Dulu saya punya prinsip, kalau saya digaji 100.000, saya harus bekerja seolah-olah saya mendapat gaji 200.000. Sampai satu kali ketika saya bekerja di bank, ada seseorang yang ngomong, ngapain Petrus? Kerja kita capek-capek juga nggak dilihat, memang bosnya nggak ada, kadang-kadang udah pulang atau sudah pergi kemana. Ya, ngapain kalau kita udah jam 5, go, ya pulang saja. Ya nggak ada yang lihat, ya. Tapi pekerjaan saya belum beres. Saya harus bereskan. Kalau yang bisa dibereskan hari ini, saya harus bereskan. Prinsip saya tahu, ya Tuhan yang melihat bos. Di atas segala bos adalah Tuhan, ya. Dialah yang pemilik pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi saya lakukan dengan baik dan bersyukur. Tuhan tidak buta. Ya, Tuhan tidak pernah tertidur. Ya, Dia melihat kita dan Tuhan promosikan dengan cara yang ajaib. Ya, dengan cara yang ajaib. Saya sudah pernah cerita. Jadi ini hanya sebagai sekilas info saja supaya adik-adik satu kali kalau dipercaya Tuhan, diberi kepercayaan untuk studi dimanapun juga, studi yang terbaik.
Kalau diberi kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi pekerjaan kepada kita. Saya yakin Tuhan juga akan memberkati dengan caranya. Ya, itu hal yang pertama. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kepercayaan kepada kita. Yang kedua, kita mengelola kepercayaan dan menjalankan yang dipercayakan dengan setia dan bertanggung jawab. Ya, tadi kita sudah membaca bersama-sama dari kisah tentang talenta. Ya, Tuhan mau seperti orang yang menerima 5 talenta. Ya, kita dipercaya 5 talenta, kita mengusahakannya, menjalankannya, dan menghasilkan laba 5 talenta. Jadi memiliki 10 talenta. Ya, kalau kita sudah bisa mengusahakan, nah ini saya mengatakan ini keajaiban pelipat gandaan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan dan kita bisa melipat gandakan apa yang Tuhan sudah percayakan, itu Tuhan nanti akan memberikan pujian kepada kita semua. Kita mengharapkan satu kali kalau bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita semua, bahwa baik sekali apa yang sudah kita kerjakan. Engkau sudah melakukan ya dari hal-hal yang kecil. Saya akan memberikan tanggung jawab, kata Tuhan, dalam hal-hal yang besar. Ini luar biasa. Dan istimewanya kita dibawa masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Ini hal yang kita menantikan. Jadi mari ketika kita diberi talenta oleh Tuhan berapapun banyaknya. Karena saya terlalu yakin bahwa setiap kita, ya saya katakan sekali lagi, setiap kita pasti menerima talenta dari Tuhan. Entah itu 5, entah itu 2, entah itu 1, pasti tetap menerima talenta. Mari kita mengelola dengan baik. Kalau kita diberi percayaan hanya 2 talenta, kita mau menjalankan dengan baik, dengan setia dan bertanggung jawab, supaya talenta yang Tuhan percayakan kepada kita bisa menjadi bertambah, berlipat kali ganda, ya, menjadi 2 lagi, mendapatkan keuntungan 2 lagi, laba 2, ya, jadi 2 tambah 2, 4. Nah, kalau demikian itu Tuhan senang. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau sekalipun kita menerima 1 talenta, syukuri dan nikmati, ya. Dan kita mau menjalankan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan menambahkan talenta kepada kita kalau kita menjalankannya dengan baik. Ya, jadi kalau kita menerima 1 talenta sekalipun, ya apa misalnya kita hanya dipercaya, oh hanya bisa main musik, ya nggak apa-apa, syukuri, nikmati. 1 kali mungkin kita bisa dari main musik kita bisa mengaransemen lagu, bisa mengarang lagu, dan mungkin lagunya bisa menjadi terkenal, ya misalnya. Ya, atau kita mungkin sekarang diberi talenta hikmat dari Tuhan, kepandaian, ya nggak apa-apa, itu syukuri. Oh saya kok nggak bisa yang main musik, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya. Tapi kalau saya dikasih pelajaran kok cepat nangkepnya, ya. Nah itu nikmati dan syukuri. Saya terlalu percaya kalau kita melakukan dengan setia dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka itu akan berlipat ganda. Ada keajaiban pelipat gandaan yang dari Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini dengan tetap menyadari bahwa semuanya dalam milik Tuhan dan kita harus mengelolanya dengan baik, menjalankan apa yang dipercayakan, maka Tuhan 1 kali pasti akan mempercayakan hal-hal yang lain kepada kita semua. Jangan seperti kisah yang kita baca tadi, yang menerima 1 talenta menganggap tuannya jahat, dia tuannya tidak menabur tapi ingin menuai, ya. Nah, kita jangan seperti itu.
Tapi kita harus yakin dan percaya kalau kita dipercaya, kita lakukan bahwa itu adalah dari Tuhan dan kita melakukan yang terbaik. Dan saya yakin dan percaya satu kali Tuhan akan promosikan dengan cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, bahkan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Kita bisa promosi sampai ke tempat yang tidak terduga. Ya, Tuhan akan naikkan kita. Ya, Tuhan berjanji kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik. Ya, dan ini saya yakin dan percaya itu menjadi bagian orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang ketiga dari kisah tadi tentang talenta, itu ada hal yang harusnya kita perhatikan agar kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Khususnya dalam hal mengelola keuangan, adalah kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan percayakan hal yang besar. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang nasabah datang ke kantor karena dia akan mengambil tahapan untuk pendidikan anaknya. Ya, dia sudah jatuh tempo dan akan menikmati untuk biaya pendidikan anaknya. Dia datang bersama dengan anaknya. Yang saya kagum, anak ini mengikuti pola ayahnya. Ya, dia belajar menyisihkan uang tabungannya, uang jajannya dari sedikit demi sedikit. Dia kelola, dia simpan. Ya, kalau dia ingin sesuatu, dia nggak minta kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya cerita kepada saya, Pak, anak ini dari kecil kalau dia punya keinginan, dia selalu menabung. Ya, jadi dari uang jajannya dia bahkan hampir tidak pernah jajan ya di sekolahnya. Kenapa? Uangnya ditabung sedikit demi sedikit. Ya, bahkan kalau dapat terima uang kalau hari raya, dia kumpulkan juga ya untuk membeli sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan Bapak coba tanya ke anak ini, hari ini tabungannya sudah berapa? Padahal saya kasih uang jajannya nggak seberapa. Ya, saya tanya ke anaknya, Dek, tabungannya sudah berapa sekarang? Ya, sekarang kurang lebih ada 6 juta Om. Ya, karena kemarin kan sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah ganti handphone saya. Ya, jadi masih ada 6 juta. Dan itu bukan uang dari orang tuanya. Ya, memang uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi dia membeli handphone juga dari uang jajannya sendiri. Ini luar biasa. Ya, dia kumpulkan selalu, dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, jadi saya ingin mengajarkan kepada adik-adik semua agar kita bisa menyisihkan apa yang kita terima. Ya, atau mungkin kalau sudah bekerja, menyisihkan penghasilan yang kita terima untuk masa depan yang lebih bahagia. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Ya, survei membuktikan orang-orang yang sudah berusia 65 tahun hanya 2% yang bisa menikmati hidupnya ya secara memiliki kebebasan secara finansial, ya mandiri secara finansial. Nah, saya sangat berharap kita semua satu kali bisa menjadi mandiri secara finansial. Mungkin usianya lebih muda. Saya dulu punya cita-cita, karena saya sudah bekerja dari kurang lebih usia 17 tahun, 18 tahun, saya sudah mulai bekerja, saya akan pensiun ya, usia 55 seperti PNS. Ya, karena saya ingin menikmati hari tua ya. Hari tua mungkin berkebun, mungkin bisa memberikan motivasi, dan saya sangat berharap ya adik-adik semua ya yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya yakin dipercaya oleh Tuhan, walaupun 1 talenta atau 2 talenta atau bahkan 5 talenta, semuanya bisa mengalami hari-hari yang indah di masa tuanya, bahkan sebelum masa tuanya ya, sebelum masa pensiun, itu bisa menikmati hari-hari yang indah.
Saya kebetulan dilahirkan dari keluarga yang boleh katakan miskin. Dan saya punya istri yang bukan anak orang kaya, ya yang biasa-biasa saja. Tapi saya belajar. Saya belajar untuk menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk masa depan. Jadi setelah memiliki rumah, ya, dan lain sebagainya, saya belajar menyisihkan untuk tabungan masa depan. 18 tahun yang lalu, saya punya komitmen untuk menyisihkan untuk masa depan. Dan saya bersyukur ketika berapa waktu yang lalu saya buka tabungan itu, lumayan bisa membeli sebuah rumah. Ya, jadi kita harus belajar apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita sisihkan. Jangan sisakan. Beda ya, antara menyisihkan dan sisanya itu beda. Ya, kalau menyisihkan ketika kita menerima penghasilan, kita siapkan. Ya harus ini, misalnya kita punya penghasilan 2 juta. Ya, saya mau menyisihkan 200.000 setiap bulannya untuk masa depan yang lebih baik. Ya, harus disiplin. Nah, ini dimulai dengan membuat catatan-catatan kecil. Berapa pengeluaran yang harus saya lakukan untuk biaya kehidupan sehari-hari, ya untuk persembahan kepada Tuhan. Ya, itu kita harus buat catatan. Ya, supaya jangan ada pengeluaran yang ini pengeluaran yang seringkali membuat orang-orang tidak mengalami keberhasilan dalam hidup adalah dia membeli sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya sangat berharap, saya menekankan ini, belilah barang-barang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita. Ya, jadi saya yakin setiap kita bisa meraih kesuksesan nanti di kemudian hari. Kunci sukses dalam mengelola keuangan adalah sadar Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Jadi kita harus merencanakan dan melakukannya di bawah kedaulatan Tuhan. Ya, lakukan dengan setia dan bertanggung jawab. Jangan sembrono apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, saya jadi ingat, kalau Tuhan sudah titipkan sesuatu kepada kita, kita jangan menginvestasikan di tempat yang salah. Ya, karena sekarang banyak investasi yang bodong. Ya, jadi jangan sembarangan. Nah, kita harus sering connect dengan Tuhan. Kalau kita connect dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberi hikmat kepada kita, agar kita bisa menempatkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat yang benar, yang tidak istilahnya habis ya. Loh, kok tiba-tiba uang yang saya investasikan berkurang 50%, 60%. Ya salah menempatkan investasi. Ya, jadi kita harus belajar untuk melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan selain itu, kita tetap setia dengan perkara-perkara kecil. Ya, tadi saya sudah menyampaikan kita harus menyisihkan, dalam tanda kutip kita harus menabung untuk masa depan yang lebih baik. Ya, berapapun. Ya, saya mendengar orang-orang yang sukses di dunia itu juga melakukan dari hal-hal yang kecil, tapi dia tetap setia menabung $100 setiap bulannya atau setiap dia menerima berkat. Tapi setelah dikumpulkan sekian tahun, hasilnya luar biasa. Ya, jadi saya punya keyakinan begini, mengelola keuangan sama dengan suatu kegiatan rohani. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana cara kita menggunakan uang dapat menentukan tingkat kerohanian kita. Ya, kalau kita sadar bahwa semua itu titipan, kita akan mengelola dengan baik dan bertanggung jawab sehingga kita bisa melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Ya, dan semuanya kita lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi mengelola keuangan itu adalah satu kegiatan rohani, tidak bisa dipisahkan.
Ya, bagaimana kita mengelola keuangan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Ya, saya sangat percaya kalau adik-adik semuanya tingkat kerohaniannya semakin bertumbuh, ya, adik-adik memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, terus membaca firman Tuhan, maka hikmat yang dari Tuhan akan memenuhi kita. Maka kita akan mengelola keuangan dengan baik, dan satu kali kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, dan Tuhan dipermuliakan. Dan jangan lupa, kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan senang. Ya, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, ya, tingkah laku kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan, ya, dengan segenap hati kita apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan mengakui, ya, dalam segala sesuatu Tuhan ada, ya, dalam uang kita Tuhan ada di sana. Jadi kita harus bertanggung jawab. Itu bukan uang kita, itu uangnya Tuhan. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan, ya, itu uangnya Tuhan, bukan. Sebenarnya 100%. Ya, semuanya itu uangnya Tuhan. Hanya yang 90% Tuhan percayakan untuk kita kelola. Dan jangan lupa, kita harus mengelola dengan baik. Sekali lagi, jangan menyimpan di tempat yang bisa merugikan. Ya, jangan berinvestasi di tempat yang salah, investasi bodong. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab, itu uangnya Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Ya, dan ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi kalau kita ingin mengelola keuangan dengan baik dan sukses di kemudian hari, kita harus melakukan ini, ayat ini. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Tuhan ada di surga, tapi Dia selalu melihat kita semua. Ya, Tuhan selalu menyinari kita dengan wajahnya. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Apa saja yang Tuhan bisa percayakan kepada kita selain mungkin, ya, harta kita, waktu kita, ya, kesehatan kita, semuanya kita mau lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tapi jangan lupa, setiap kita diberi talenta, dan di setiap talenta ada tanggung jawab di sana, dan ada Tuhan di sana. Jadi kita mau melakukannya dengan segenap hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita diberkati, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jangan hebat, saya hebat kok. Ya, jangan merasa saya hebat. Ya, tapi karena Tuhan yang hebat, yang tinggal di dalam kita. Ya, dan kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Maka saya yakin dan percaya kita satu kali akan mengalami sukses di bidang keuangan, di bidang apapun juga kita akan mengalami keberhasilan. Kalau kita bisa menyadari bahwa semuanya dari Tuhan, dan kita harus mengelola, menjalankannya dengan baik, dan kita harus setia dengan perkara-perkara yang kecil. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai bertemu di gerbang kesuksesan pribadi lepas pribadi. Semua harus sukses. Kalau kita percaya adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, semua bisa meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ko Petrus yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga hambanya diberkati selalu berlimpah-limpah. Dan juga untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa cek rekening dan QR Code sebagai berikut.
teman-teman diharapkan untuk tidak kumpul-kumpul dahulu ya. Ikuti peraturan yang sudah pemerintah buat agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Nah, untuk teman-teman yang harus terpaksa keluar, ikuti prokes yang ada. Selamat mempersiapkan diri untuk teman-teman yang akan masuk tahun pelajaran baru. Lalu tetap semangat untuk belajar dan masa depan kalian dan juga kemuliaan bagi Tuhan. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung pertama kali di ibadah online ini. Semoga teman-teman terberkati. Jangan lupa juga ikuti terus tiap minggunya ibadah ini ya. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa ikuti terus Instagram kami di Betelteens TSM dan Betelyouth SM. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita ya di Betelteens TSM. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita pada petang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami semua. Semuanya dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kami talenta-talenta dalam kehidupan ini. Mungkin di antara kami ada yang menerima 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Biar setiap kami menyadari, menikmati apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami mensyukuri Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Biar apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ingin melakukan dengan segenap hati kami. Karena kami tahu Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami rindu melalui kehidupan kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang bisa menjalankan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar setia dari hal-hal yang kecil. Bapak, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dalam aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Tuhan akan melindungi kami semua dari setiap mara bahaya, dari setiap virus-virus yang ada. Tuhan akan melindungi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyinari kami dengan wajah-Mu dan akan memberikan kami kasih karunia yang lebih besar lagi. Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa menghadapkan kepada kami semua untuk memberikan damai sejahtera kepada kami semua. Biarlah kami menikmati hari-hari hidup kami bersama dengan berkat-Mu, berkat dari Bapa di sorga, berkat dari Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, dan berkat persekutuan di dalam Rohul Kudus yang akan menyertai kami dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.